traksi setelah kontraksi baru dilakukan tadi adakan tanda-tanda pelepasan dengan dorsal kranial, Buchner, plain dulu, plain dan transma. Itu kamu hafalin adik-adik di situ yang udah saya pelajari. Oke, setelah tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, kita akan melakukan manual plasenta ibu. Jadi posisinya sekarang boleh tetap litotomi. Jadi bentar lagi litotomi kita harus di depan. Kalau dulu letak membujur, tergantung. Sekarang kita usahakan semua tindakan itu adalah kemarin ikut PPG DON. Saya ikut PPG DON, dianjurkan semua adalah mending lakukan litotomi, lebih mudah tubuh kita. Jadi posisi tetap aja ibu, sepertinya saya harus bantu mengeluarkan ari-ari ibu yang lengket dengan tangan saya masuk untuk membantu melepaskan. Jadi kita ngomong ibu, ini sudah 30 menit gak ada tanda-tanda lepas ya bu. Nanti tangan saya akan masuk untuk membantu melepaskan ari-ari ibu yang lengket. Tapi jangan takut ibu, kita hati-hati. Dan saya untuk propenite nggak ada, harus ada propenite sebelum nanti coba aja. Ada ini kan apa tuh, ini pedipin kan? Ada. Nah, pedipin nanti buka menjadi propenite sup untuk mengurangi rasanya nyeri. Jadi sebelum tindakan ibu nanti kita pasang infus dulu, kemudian kita ngasih obat mengurangi rasanya nyeri, baru kita melakukan masukkan dalam uterus. Jadi nanti adanya adalah di kala 3, jadi masih di atas perut ibu. Nanti, nah biasanya kalau udah tali pusat dipotong, apa yang terjadi? Bayi minta tolong bayinya, kita kan ini ya dibersihkan. IMD kan? IMD. Pak, tolong Pak, ambil bayinya. Kita mau merubah posisi litotomi. Plasenta itu ada bermacam-macam insersinya. Kalau dia insersinya di desi 2, jonjot korionnya kan pembuluh-pembuluh darah kecil-kecil yang nempel ke dalam, yang melekat pada desi 2. Kalau jonjot korion itu hanya mencapai desi 2, itu adalah situ yang gampang, yang mudah dilakukan manual plasenta. Jadi kalau hanya di desi 2 aja manual plasenta, biasanya sulit lepas. Harusnya dia lepas sendiri. Dia sulit lepas karena setelah bayi lahir harusnya endometrium DC2 itu terus itu mengecil. Kalau mengecil berarti ini melipat. Nah, ini melipat ini. Kalau mengecil dia ini melipat kan hampir 1/6 daripada uterus itu adanya itu plasenta. Jadi yang di pundus itu sampai melebar ke korpus. Makanya dia ngasih hidup ke bayi cukup, karena begitu melebar, kalau bayi keluar berarti uterusnya menjadi kecil, dengan sendirinya plasentanya juga akan melipat sendiri. Harusnya melipat, lama-lama ada kontraksi, dia kedorong masuk ke dalam kavum uteri. Masuk dalam kavum uteri, akhirnya dia berarti sudah lepas. Berarti dengan dorsal kranial atau Buchner dia tidak ada masuk lagi ke dalam. Paham di situ dulu. Jadi yang bisa dilakukan manual itu adalah apabila jonjot korionnya hanya berinsersi. Insersi apa tuh? Menempel. Melekat. Jadi dia bisa nempel ini loh, bisa nempel karena ada jonjot korion atau fili. Jonjot korion atau fili korialis. Ya kamu aja apa ini melempem, mana ceritanya? Jonjot korion dia bisa nempel karena ada pembuluh darah.
Ya, pembuluh darah itu dinamakan jonjol korion. Oke, yang bisa dilepas dinamakan, yang hanya berinfeksi di DCD2 dinamakan plasenta adhesiva. Ada di situ plasenta adhesiva di belakang. Plasenta, nah itu dihubungin aja. Jadi yang bisa dilakukan manual plasenta dinamakan plasenta adhesiva. Itu yang bisa. Kenapa bisa dilepas? Karena dia hanya jonjol korionnya hanya berinisiasi di DCD2. Dia tidak bisa lekas karena tempatnya doang. Karena tempatnya, karena bentuknya, karena tempatnya mana di sisi tuba, di samping sini kan sedikit miometriumnya, jadi dia nggak bisa melipat. Tempatnya di pojok, makanya itu sulit. Nah, kita kalau ini nyari, makanya panduannya adalah ini. Anda nggak dapat ini, nggak ketemu plasenta. Jadi inilah panduan kita untuk mencari plasentanya di mana gitu. Kalau ini lepas, kalau dia sulitnya kalau di pojok itu dekat tuba, tangan kita begini, begitu sulitnya. Makanya yang lakukan manual plasenta tetap bidan yang berkompeten, yang sudah latihan. Nah, perhatikan. Jadi tempatnya di sudut tuba, tempatnya yang sulit-sulit, yang benar-benar yang sedikit jonjolnya nggak bisa mendorong lepas, atau bentuknya kecil atau kayak di sudut tuba sini nggak bisa nekuk. Sedangkan plasenta itu harusnya 1/6 dari sini itu isinya plasenta. Setelah bayi lahir dia akan menipis, akhirnya diketekuk oleh supaya kecil, akhirnya tekuk itu yang gampang lepas. Kalau tempatnya di sini kan berarti sedikit nggak bisa lepas. Terus plasentanya ternyata tipis atau plasentanya terlalu tebal juga sulit. Oke. Jadi untuk manual plasenta ini, kalau dia tempat ininya sedikit juga nggak bisa lepas. Kalau plasenta akreta itu dia menembus DCD2 tapi tidak sampai miometrium. Miometrium itu adalah lapisan uterus bagian tengah. Kalau jonjol korionnya itu lewat endometrium, semua lewat endometrium, lewat DCD2, tapi tidak menembus ke miometrium, dinamakan plasenta akreta. Nah, plasenta akreta ini biasanya sebagian, kalau yang lengkap semuanya dilakukan kuretase tindakannya sama dokter. Tapi kalau yang terlalu sampai nembus dinamakan inkreta. Jadi gini, jonjol korion yang melewati DC2 tapi tidak sampai miometrium dinamakan plasenta akreta. Itu biasanya bisa dilakukan kuretase sama dokter. Tapi akretanya ada dua, ada incomplete, ada incomplete dan ini sebagian, dan komplit. Kalau komplit seluruh plasentanya nembus tapi nggak sampai. Tapi kalau incomplete itu sebagian. Kalau kita nih enak banget, dapat sampai sini nggak bisa. Jadi itu nggak bisa kita manual plasenta setelah sampai mana gini. Berarti kan kita sekarang, kalau dulu sini yang suruh lepas, tapi sekarang sini ujung, tapi nggak boleh begini, bisa ruptur. Jadi gini tangan saya lihat. Nih, dan ini kan selapetnya begini. Tangan kita di sini biasanya kita nyari dulu di sini sampai mentok insersi, turun ke bawah mencari bagian plasenta yang terbuka. Tapi plasenta yang terbuka sini, perhatikan tangan saya. Tek, dari sini kemudian pertama begini. Nah,
masukkan tangan secara obstetri sampai ujung, sampai tempat insersi. Setelah sampai insersi, buka jari-jari seperti bersalaman sini, kemudian turunkan ke bawah. Apakah ada tepi plasenta yang terlepas? Kalau sini nggak bisa, sebelah nggak bisa, sebelah terus muter. Kalau ternyata nggak ada terlepas, kita keluarkan, kita rujuk dengan plasenta akreta, inkreta, tergantung kita. Inkreta tanda tanya boleh. Tapi kalau sudah ada yang lepas, ini panel lepas, lepas. Langsung ini ketat dilepas. Ini tangan yang ini ngikutin tangan dalam supaya enggak perforasi. Jadi tangan ini lepas, lihat. Jadi goyangkan atas bawah. Ini ngikutin tangan kita. Nah, ini di mana tangan dalam bergerak, di situ kita mengikut. Nah, sampai sini kok nggak bisa lagi. Nah, itu plasenta akreta sebelahnya. Plasenta akreta incomplete, sama dokter biasanya dikorek. Jadi kita buka sini, ternyata kesininya nggak bisa lagi, nggak bisa dilepas. Itu juga dikeluarkan. Ya, dikeluarkan, udah pasang infus kuyur tadi dengan 20 unit kuyur ini untuk kita rujuk. Itu kalau plasenta akreta. Jadi akreta incomplete itu sebagian kita bisa manual, sebagian tidak bisa karena jonjot koreonya masuk ke dalam residual. Itu maksudnya. Itu yang incomplete dan complete. Nah, tindakan apa? Tetap rujuk pakai oksigen, bawa alat-alat bakso kuda tadi. Itu bawa alat-alat, kemudian kita rujuk. Biasanya kita harus informasi ke pasien, bawa uang, kemungkinan kalau nggak bisa histerektomi. Histerektomi kita biasanya bukan histerektomi totalis, tapi supravagina di atasnya. Yang kita sesakin porsio biasanya nggak kita buang, OUI sampai SBM. Jadi habis ini dipotong, fundus, korpus dan fundus hilang. Tuba di sini nggak diambil. Yang diambil karena tempatnya di sini, ya ini yang diambil uterus, fundus dan korpus, dinamakan histerektomi supravaginalis. Supravaginalis. Yang situ ada tuh, cerita di situ ada tulisannya, ditambahin aja. Histerektomi supravaginalis. Kalau plasenta akreta itu adalah dengan uretase, pasang infus tetap uretase. Oke. Jadi kalau histerektomi supravaginalis itu adalah yang diambil hanya korpus dan fundus, cervix ditinggal dan tuba ditinggal. Ovarium, tuba, cervix tetap di tempatnya. Kita nggak ngambil alih. Kalau yang patologi lagi yaitu inkreta. Kalau inkreta nembus DC2 sampai ke miometrium. Itu salah satunya harus tindakan kita adalah histerektomi supravaginalis. Ada di situ nih. Ada di dalam inkreta. Sampai apa? Kalau per Sampai miometrium. Jonjot koreanya tembus nyampe lapisan miometrium. Kalau di jonjot koreanya nembus DC2, nembus miometrium sampai nembus lagi dinding uterus. Dinamakan plasenta perkreta. Udah, salah satu apa tanda-tandanya? Tidak ada darah sama sekali. Jadi kalau habis bayi lahir tidak ada darah sama sekali, waduh habislah kita. Kemungkinan adalah plasenta inkreta atau perkreta. Tapi untuk menentukan itu kita tulis dulu. Tidak ada perdarahan, jangan aduh nggak ada perdarahan, senang malah kita nggak bisa ngeluarin.
Jadi kita ambil masuk, ternyata puter, nggak ada yang lepas, ini plasenta ini nggak ada yang lepas. Ya udah, keluarin lagi, infus oksigen, kita siap untuk merujuk. Oke. Kemudian itu yang salah satu adalah untuk pemahaman yang bisa di manual dan yang tak bisa di manual. Yang bisa di manual namanya plasenta apa? Adhesiva. Yang ada inkomplit dan komplit namanya plasenta Akreta. Kalau inkreta dan perkreta, tanda-tandanya setelah bayi lahir Tidak ada pendarahan. tidak ada Pendarahan. tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, berarti memang tidak ada pendarahan. Biasanya yang dua itu adalah lakukan histerektomi supravaginalis. Oke, itu yang harus garis besarnya, itu garis besar semua. Kamu bisa memahami. Sekarang kalau sudah kita pahami, kita akan melakukan manual plasenta. Yaitu kita melakukan manual plasenta dengan panduan tali pusat. Oke, kita dengarkan, kita mulai. Ada yang mau tanya? Kalau nggak mau tanya, kita langsung praktek. Ibu izin ke Ada bayi. Terus ini diganti, ini kan tetap IMD. Kita prosesnya itu tetap IMD. yang paling depan enak banget ya. Ibu. Yang satu di sini lah, ini daripada pasien siapa? Tuh. Tidur. Kita hati-hati lewat itu, nggak boleh selalu lewat atas perut ibu tuh nggak boleh. Selalu lewat bawah, selalu lewat bawah. Masukkan di mana ini? Linen yang warna merah. Merah. Ini jangan lupa masukkan ke merah. Kemudian kita lakukan IMD. Nah, IMD kan ada perhatikan, jadi kalau ini bayinya, kalau kita sudah 30 menit tadi, berarti kita ambil, kita ini kan tetap aja kita melakukan dari awal ya, tidak ada tanda-tanda pelepasan dengan satu tusukannya, dua Kushner gitu. Ternyata masih ini, nah ini tegang masih masuk, kemudian kita klaim, jadi waktu ini dorong sini, ternyata tidak bertambah panjang. Kalau ini tok tidak ada getaran di tangan kanan. Tertunggu 15 menit, kemudian ini tetap masih IMD, tapi nanti kalau stase tidak. Kalau stase nggak dari sini, masing-masing manual ya ini udah disiapkan manual. Jadi udah tinggal Anda melakukan apa? Aseptik. Jadi gini kita akan menyuntik kan yang kedua. Nyuntik yang kedua, yang pertama tadi kan udah ada. Ini boleh yang pertama tadi kan udah ada. Kita nggak ganti lagi. Ini digomongin suntik supaya ini masuk ya. Jadi suntik yang kedua, makanya oksitosin di sini. Kamu nyiapin berapa nih oksitosin? Kalau manual plasenta, Anda harus menyiapin untuk infus 2
Jadi 1, 2, 4 paling enggak, makanya kita punya oksitosin itu paling enggak nyiapkan 10 untuk atonia uteri. Oksitosin ini 10 ampul. 10 ampul. Ini, oh iya kita belum bikin untuk atonia, ngambil itunya, kita ngambil meterkin 2 ampul. Itu masuk persiapan untuk atonia untuk plasenta previa, retensio placenta. Terus nanti kita akan nyari propanid sub kalau ada di sana nanti. Oke, ini untuk yang kedua. Kemarin kita mau suntik yang kedua, kita ngambil dari sini, tetap aja ngambil dari sini. Kemudian kalau kita tadi yang kedua itu jangan dibuang itunya, sebenarnya untuk tadi yang pertama untuk mematahkan ampul. Yang pertama nggak usah dibuang, taruh sini aja dulu. Bekasnya yang pertama tadi loh, itu supaya kita pakai lagi. Kemudian kita lakukan, udah ini tetap aja selalu yang kita ajarkan ya. Habis patahkan ini kayak kemarin kita masukkan dulu baru kita angkat. Gak boleh dituang di sini, diangkat. Oke, 1 cc. Tapi karena sekarang ini kita tidak dengan 4 tangan, yang nyuntik bukan kita sebetulnya. Yang nyuntik adalah teman kita sebetulnya, tapi karena 4 tangan. Nah, ini kita harus pakai alkohol swab. Kalau yang kedua itu pakai alkohol swab. Yang pertama tidak pakai ya. Yang pertama kita tangan steril semua sebelum motong itu dengan kasa ini untuk membersihkan kalau kotor. Tapi kalau yang kedua boleh pakai alkohol swab. Coba alkohol swabnya di situ. Ada di situ. Nah di situ kayaknya kemarin jadi satu itu aja langsung manual pasentanya aja. Habis ini nanti habis itu khusus manual pasenta ya. Jadi ambil ibu kita suntik ya dulu 1, 2 itu ambil pakai sini, jadi diletak-letakin, jadi nggak boleh diletak-letak. Terus kita cupit ini, nah trek, terus dipegang ujungnya di aspirasi dorong. Udah berarti ini ambil di sini, ini ambil di sini, ini tekan tarik. Jadi kamu kalau nyuntik kemarin gini, set, ambil, cubit, tarik, ambil ini, ujungnya diambil ininya, supaya dia nggak sakit. Nah, set, ini ambil, ini untuk neken rasanya. Jadi pasien itu tidak pernah rasa nyeri dan tidak ada keluhan. Kalau Anda seringnya adik-adik sekarang gini, set, pindah, harus mau nyabut, pindah lagi, nggak tahu deh, saya bingung kalau ngelihat adik-adik sekarang ini dipindah, ininya pindah pegang di sini, ini juga nggak ada kan, pokoknya pegang aja cabut. Itu yang sekarang saya bingung. Semua yang dipraktek di tempat saya awalnya pasti semua begitu, saya nggak tahu ngajarinya. Tapi kalau udah di tempat saya ajarin bener supaya pasiennya nggak lari. Karena nanti maunya minta saya terus, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita selalu ngajar. Oke. Setelah kedua, kemudian ternyata tetap tidak ada tanda-tanda pelepasan Nah, sekarang inilah persiapan kita untuk masang infus. Jadi pertama kita akan pasang infus. Untuk pasang infus, nah ini adalah step-step kamu kalau menolong bener, bukan untuk ujian ya. Nolong bener itu begini ceritanya. Nanti habis itu kalau khusus untuk ujian stase. Nah, yang tadi bekas
kita nolong. Kalau tangan kita ternyata terlalu kotor, kita bisa cuci di klorin terus air di DTT. Pokoknya tergantung itu teknisnya, itu harus benar-benar. Sedangkan kita mau masang infus dulu. Jadi kita tata dulu. Ini adalah benar-benar kena darahnya supaya nggak kena kasar. ya. Sementara gini dulu, kita belum ambil supaya kita pasangin infus. Kemudian kita pasang infus, ibunya suruh lurus kaki, boleh kita selimutin. Selimutnya kan nggak kotor, boleh diselimutin dulu karena kita pasang infus. Nah, tapi nanti kalau ujian nggak begini, ini balik. Terus sekarang siap infus. Nah, siap infus kayak kemarin. Berarti kita siapkan tangan masuk, kita enggak di rumah kita. Berarti nah, infus kita kemarin sudah kita koyak seperti apa kemarin? Hipertensi. Makanya kalau infus saya nggak ngulang lagi, kalau ngulang lagi kelamaan masang infus. Jadi masang infus ini deketin sini. Tiangnya udah tiangnya. Ini ada juga kan? Ya. Hah? Pasti. Yuk, apa? Ini tidak pintu. Kamu sampai mana? Jangan. Baru kita pasang. Ya. Boleh. Tangan tuh. Nah, ini jangan gitu masukin. Start-startnya jangan lupa isi tuh lagi isinya setengah. Terus sampai setengah. Nah, baru kita keluarkan. Di sini bengkok disiapkan. Ini nggak boleh langsung muncul. Di sini kita lihat nih udaranya sampai di mana. Tuh ini, kita lihat udaranya. Jadi duduk gitu, Mbak, airnya habis semua. Nih, lihat, perhatikan. Tuh, sampai di mana airnya. Tuh ngikutin. Nih, ngikutin air. Nah, nggak ada yang terbuang, nggak ada udaranya. Jadi untuk menghemat kita ini nggak ada udara. Nah, kalau caranya betul, tapi ada yang langsung turut itu udara dari sini penuh. Kita nggak pernah buang air. Oke, kemudian setelah itu yang nomor 2 adalah kita mencari mencari apa? Vena. Mencari vena berarti kita di kemarin kita harus pakai penplon, nggak boleh nggak pakai penplon, harus pakai blood set, tidak boleh pakai infus set. Kalau udah ini yang keduanya adalah kita sudah ketemu baru berarti udah ketemu kita maunya di mana gitu. Kita pasang penplon. Udah, kita nggak ngajarin lagi karena Anda sudah belajar, seolah-olah udah terpasang aja. Nih, pasang infus. Kemudian setelah pasang infus, ini aja udah terpasang ya.
minta ini satu. Ini kemarin nggak ada yang robek ya, nggak ada yang terbuka ya. Anda satu caranya yang pertama apa? Pertama yang di itu supaya tidak lepas. Apanya itu perlu diingat ya, yang ini nih, ini dari kupingnya ini. Nah, ini kupingnya diambil. Yang kedua selang infusnya. Ini kalau udah ini kan pegang ini kan kita enggak, kalau yang penting kamu kemarin udah waktu hipertensi itu udah memahami benar-benar, jangan nggak dipahami karena ini harus sering supaya lepas yang benar. Jadi ini kita salah-salah, masalahnya kita bukan ngajarkan ini dulu, saya ngajarkan manual plasenta, itu aja tujuan saya, bukan mengajarkan untuk pasangin infus. Oke, ini seolah-olah udah terpasang aja. Nah, ini berarti kita saksikan asal netes. Jadi kita tetes asal netes, bukan kita hitung dulu asal keluar asal netes. Nah, kita hitung asal netes, kemudian oke. Jadi nanti kalau ini dipilah-pilah ya. Pasti kalau udah ujian kamu tangan kita Pak habis masang infus, kemudian asal netes dulu. Habis ini infusnya tadi pasang infus ya, kita masukkan dulu oksitosin 2 ampul. Nah, udah masuk sini kita ngambil oksitosin. Oksitosinnya 2 ampul, makanya ini harus banyak oksitosinnya. Kita siapkan dulu, ini dari luar kita ngambil, kita udah patahin dulu, kita tetap ini ngambil 2 oksitosin. Ini yang dari luar, kemudian kita patahkan oksitosin, buat itu dulu. Kita ambil, jangan sampai kosong, jangan sampai ada stek keluar. Kita lihat ini, yang ini harus di depan nih, yang ada tandanya itu pasti gampang matahnya. Nah ini tek, ambil tek, berarti kena semua. Ini nggak usah dibuang karena sih masukin kalau banyak nih. Nah kita ambil sekarang, masukin dulu, kemudian baru diangkat. Masukin, udah masuk baru diangkat 2 cc, 1 cc, buang di setting box. Terus masukin lagi 2 cc ya. Berarti 2 cc buang di setting box. Sekarang kita akan masukkan, nah ini nggak boleh dari sini ya, gini gitu. Kita masukkan dulu nih, ini di sini, ini dimatiin aja dulu, set, masukin, ini buka dulu, tek, biasanya masuk itu kan, baru diisi semprot. Ini nggak perlu diekspirasi, langsung set. Nah, terus kalau udah gini, kayak air sempat aja, dikocok-kocok gini aja boleh ini. Terus dialirkan asal netes. Provenit pasang dulu,
ini propanid. Kita ambil dari sini propanidnya untuk mengurangi rasanya nyeri. Ibu, kita masukin obat ya Bu nih, obat mengurangi rasa nyeri Bu. Kita masukkan lewat pantat. Jadi untuk supaya nanti tangan masuk nggak sakit. Nah, kita masukkan aja di sini. Satu, masukkan. Ini buka nih, tangannya bukan satu gini ya. Kamu buka anusnya, kemudian masukkan dorong, masukkan, dorong dengan jari kelingking. Nah, udah masuk. Nah, sekarang kita akan melakukan aseptik dengan betadine. Ini udah. Nah, posisikan dulu Ibu. Ya Bu, pindah Bu, anaknya ambil ya Bu, anaknya ambil. Nah, kita pindahkan posisi ditotomi di tepi tempat. Tapi perhatikan kalau mau kadang-kadang ini terlalu pendek. Kalau tetap pendek ini dibuang, ini kurang satu ya, tempat yang kecil. Mana itu? Untuk apa? Untuk kain itu loh, kalau APM untuk tempat duduk kan ada kecil isi. Nah, ini nggak dibuang tapi kita kayak gini. Ini untuk ganjel. Kalau ini banyak darah kita lap juga. Ini harus bersih yang penting ya. Jadi kalau ini ternyata di sini banyak darah, kita ambil waslap satu coba. Kita deketin. Nah, itu ada ember kan, itu bukan ember plasenta ya. Ini ternyata banyak darah, ini kita harus waslap air di titik tadi dilap. Ini nggak ada, jadi ini satu ceritanya. Darah kita ngambil yang bersih dulu. Nah, kita ambil pinggirnya ini. Nah, kita semua harus bersih dulu. Ini kenapa? Ini supaya dia lebih tinggi. Kebiasaan loh. Tapi kalau ini kan nggak pakai ini. Ada juga yang langsung diambil. Ini kalau ada darah dia ngalirnya di plastik. Enggak. Kita kan nolong partus hati-hati. Hanya pakai perlang. Paling nggak pakai juga nggak apa-apa gini karena perlaknya darah yang ke sini. Di sini biasanya sampai bawah saya. Terus kemudian kita sudah pakai ini, kita mau mulai cuci tangan di aseptik terbalik. Nah, sekarang kita mau ini biasanya sudah kita turunkan ke bawah, kita ganti naikkan KGD. Naikkan KGD balik ini sini. Dikasih betadine, banyak betadinnya sampai penuh. Terus kita akan melakukan aseptik. Kita Oke, perhatikan di sini saya akan saya lepas aja. Nanti yang untuk kalau nolong beneran ya. Nah, nolong kamu step-stepnya untuk menolong. Ini ada tadi udah pakai betadine, ini pakai tampon tang. Di sini 5 rasa 1, 2, 3, 4. Nih, kalau ini betadine dulu kan tadi diputar, diratain, putar.
Ini diratain supaya semua kena Betadine. Udah kena. Kemudian kita ambil satu, ini kembaliin lagi di sini. Nah, kalau udah ini kita supaya nggak ini kita ini taruh sini di plug, kemudian diputar. Kita nggak boleh. Nah, kita nggak gitu-gitu maksudnya kotor-kotor enggak. Jadi semua itu harus jalan sedikit mungkin kita melakukan manipulasi semua. Ini saya nggak megang apa-apa hanya ini. Nah, kita mau lakukan ini biasanya kan ini di bawah. Kita mau aseptik itu dari sini sekitarnya semua. Kalau kita dari kiri ke kanan ini sembisis, kemudian kita turun ke bawah sampai labia mayor, terus sampai bawah ini kita ambil 1, 2, betadine dilepas 3, 4 sampai betadine 5, 6. Nah seperti ini, lihat nih. Ini supaya nggak berantakan, kita ambil ke bawah ke perineum, buang. Itu buang ke bawah, biasanya ada tempatnya. Kita buang sini. Terus ambil lagi 1. Ini kan tadi dari sini, sekarang dari sini. Ambil, kemudian ini semua nih labia mayor sampai dekat sini 1, 2, 3. Ini boleh gini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ambil ke bawah perineum anus, buang. Terus kita ketiga. Ini selalu di depan sini. Oke. Kemudian ini kan kelihatan. Ini tadi kita nggak perlu tengah karena tadi sebelum nolong patus sudah pulpa hygiene. Jadi kita yang ketiganya yaitu kita tali pusat. Tali pusat itu dari sini. Ini dari sini boleh. Oke. Dari sini 1, ini samping sini 1, 2, 3, kira ini kalau bisa sampai kira-kira lebih. Terus bantu samping kanan, kiri sampai sini, kira-kira ada 10 cm plasenta yang makanya kita majukan dulu 5 cm supaya nggak terlalu banyak. Jadi atas dulu 1, 2, 3, nah panggil 1, 2, 3 sampai sini. Terus bawah ini putar, mana yang ini putar aja, terus ini putar aja atasnya, nah sampai sini. Ini kan tadi udah nah ini masukkan sini, ini buah. Nah ini kembali lagi terus pasang tube steril. Ini kita mulai manual plasenta. Jadi kita ambil kan tadi steril semua kan, kita nggak pegang mana-mana. Nah ini boleh ambil 1. Makanya kita nyiapin khusus obat. Usahakan jangan mudah kita salah ya. Makanya hati-hati kalau salah gini, tangan supaya cepat. Ini memerlukan waktu sayang. Kalau kamu di sarung tangan aja lama, sayang. Mending kamu udah selesai duluan. Nah ini adalah, nah ini apa? Nah sisa ini tadi untuk bersihkan.
ini betadine aseptik. Dari sini nggak boleh, dari sini itu nggak boleh. Sini dulu, muter-muter, pokoknya dari bawah. Nah, ini betadine, makanya betadine harus banyak ya. Jadi gini, jadi makin lama makin turun. Jadi nggak boleh dari sini ke sini lagi, nggak boleh. Nah, berarti kita siap untuk manual Placenta. Masukin. Ambil aja ini. Ambil ini. Nah. Ininya di sini. Jadi 4%. Ini udah 4%. Kalau Anda pakai yang ini langsung dipasang ini, berarti sintisisnya di sini. Ini vaginanya, ini pahanya. Jadi yang kalau tahu biar paham itu paha beneran, ini pahanya kecil. Kalau paha kecil tetap aja caranya sama. Banyak gini tadi, cara itunya tetap ya. Kalau pakai ujian itu kamu tetap aja 1, 2, tetap aja dari sini. Dan 1, 2, 3 ke sini, terus anus buang. Kalau pakai ini ya, pakai ini itu jelas. Terus dari sini ke sini, sambil sini sampai sini, 1, 2, 3, anus buang. Terus kita habis yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Dari Kanan sampai kiri. Yang ketiga ini Bu, tali pusat. tali pusat. Kamu ingat 1 sembisis atas, sembisis kanan atau sembisis kiri, temukan paha, terus anus buang. Yang ketiga berarti tali pusat. Tali pusat kita masukkan dulu. Hati-hati. 1 dari sini, dari ini kan labia nutup nih gini, nutup. Jadi nggak masuk ke dalam, berarti tapi aja. Keluarin sampai 1, terus ganti nih masih basah. 1, putar lagi basah 1 sampai sini, basah lagi 1, berarti kena semua. Terus kita taruh situ. Terus baru pakai tadi sarung tangan panjang. Pasang dulu baru sarung tangan panjang biasanya. Terus ini nah gini, ini kita mulai melakukan manual placenta itu. Ini apa kalau sini? Obstetrik. Tangan masuk secara obstetrik, maksudnya madep sini, masuk setelah melewat nih, mulai dari bawah terus sampai introitus vagina. Introitus vagina ini buka labianya. Kemudian setelah buka vaginanya biasanya kita minta tolong asisten teman kita untuk menarik ini, karena kita sudah pindah menarik. Kamu tanya dari sini, dari bawah, jangan pegangin kan kamu nggak pakai dalam tangan, tarik ini. Nah, karena sudah sampai sini, kemudian singkirkan ini, pindah lepas, saya pindah ke atas, singkirkan kalau ada darah ini. Kemudian tangan kita masuk sampai insersi tali pusat. Ini lepasin aja sampai mana nih? Insersi tali pusat bagian bawah, bukan bagian atas. Lihat, bagian bawah. Kemudian udah nguncup, kan tetap nguncup tangan kita nih. Nih, tetap gini, nguncup. Lepas. Supaya kelihatan.
tadi. Ini tegang sampai introitus vagina, tangan dalam kita singkirkan pakai force pelvic, singkirkan bekuan darah. Udah sekian berubah, pegang, minta tolong asisten untuk pegang. Kita lurus tangan kita sampai tangan ini pindah. Nah, pindah. Ini secara objektif tadi sampai sini. Nih, tuh. Ini tetap sampai sini. Kemudian dilanjutkan udah sampai sini, ketahuan ini versinya. Lebarkan jari-jari tangan seperti bersalaman. Bersalaman gini. Set. Kemudian arahkan ujung jari-jari ke bawah. Ini nggak ada yang lepas. Tangan ini pindah, ini tetap. Ini lepas sudah sampai sini, udah lepas bisa. 1, belum ada yang lepas. 2, belum ada. Sampai sini ternyata ada yang lepas. Sudah. Sampai sini yang lepas, langsung kita mulai gini, bukan begini tapi begini, sedikit kena ujung tapi juga jangan terlalu bawah. Tangan kita benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 sampai lepas semua. Lepas, kemudian genggam. Ini genggam, terus kemudian explore. Explore itu tangan kita genggam, tapi tangan jari ini gini. Nyari kira-kira mungkin ada yang tertinggal. Tapi tangan jadi bukan gini, tapi gini. Ini genggam. Nah, nggak ada. Kemudian setelah nggak ada, nah, pas. Nggak ada, arahkan kita ke tadi, ke bukan obstetri, ke atas lagi ininya. Nah, tetesannya tolong jadi 40 tetes. 40 tetes dari awal tadi asana tes, dari kita masukkan mulai kita manual ini 40 tetes. Untuk apa sebetulnya? Untuk supaya kontraksinya baik. Ya, ini tangan saya lihat, tangan saya ke atas nih. Ya. Kemudian di waktu ada kontraksi, tarik tangan dalam sampai sempisis. Sampai sempisis, kemudian tetap aja dorsal cranial. Dorong ke atas ke adalah kepala, tarik ke bawah, kemudian ke atas, lurus. Jadi 1, 2, lurus, taruh. Masase. Itulah manual placenta. Kalau perdarahan banyak, kita langsung atonia udah. Itu ini dengan tampon kondom. Oke, ini sudah selesai. Anda itunya dia, bersihnya dia, biasa panasnya dia. Coba ini coba. Sampai introitus vagina. Nah, terus vagina. Ini buka, tangan ini buka labia. Tangan kanan masuk. Sampai ke lepas. Sampai ke insersi tali pusat. Ini pindah. Ngikutin. Ini pundus. Nah, pundus. Kita ngikut aja pundus. Ini ditarik sampai ke insersi tali pusat masih muncul. Kemudian boleh kita agak tegangkan lagi. Habis itu yang kedua, buka jari-jari tangan seperti bersalaman. Salam. Kemudian arahkan ujung jari ke bawah. Ke bawah. Ini bentuknya begini, kalau masalahnya tanganmu bentuknya saya nggak lihat. Kalau bener mesti ke tangannya ke bawah. Nah, lepas ininya. Nah, muncul dulu. Ini selalu di atasnya. Nah, lebarkan
ini kamu jangan miring, ini muncul lagi. Nah, ini di bawah, gini. Nah, gitu. Makanya akan lebarkan jari-jari seperti bersalaman, ujung jari ke bawah, ini. Nah, sampai ini loh pinggir. Nah, buka. Ternyata nggak bisa, masih ada lagi. Terus jalan aja, cuk gitu. Oh, di pinggir-pinggir sini. Ya pinggir-pinggir cari yang lubang. Nah, ternyata kalau dia pas ini pasti kamu nggak lubang ada di atas, ini pindah ke bawah, ini berarti yang lepas di bagian atas. Nah, ternyata ada lubang di bagian atas. Jangan di situ gini, agak gini. Nah, ini kamu di sini. Terus ayo goyang. Jangan gitu goyang. Gini. Nah. Jangan maksa, saya panjang. Nah, lagi panjang, jangan sampai ke atas gini. Ini duduk gini. Nah, lagi. Terus genggam, kalau udah lepas semua genggam panjang. Nah, genggam. Nah, genggam ini, tangan ini, explore yang bekas-bekas tadi kan ya, kalau ada kan ketarik. Nah, terus habis itu tangan kita pindah, tetap aja pegang tapi obstetric. Tetap aja pegang, nggak boleh berubah, pegangnya di dalam nggak boleh berubah. Ini loh, kamu tadi kan begini. Loh udah gini aja, nggak boleh berubah, nggak boleh dilepas pokoknya tadi yang udah kepegang udah nggak boleh dilepas lagi. Nah, ini baru ekspor dengan jari-jari. Nah, terus pindah ke sini. Tangannya ke sini loh. Orang tangannya gini doang. Ini loh. Nah, coba tadi begini terus pindah. Nah, gitu. Sekarang kita kayaknya mudah kamu ngeliat. Tapi kalau udah lepas sampai suprapubik terus pindah, dorong tusuk kranial waktu ada ini ke bawah dulu, ke atas lurus, bau massage.